Kali ini kita akan membacakan sebuah buku karya Evelyn Reed, seorang feminis komunis dari Amerika, berjudul Mitos Inferioritas Perempuan. Kita akan memasuki bagian yang pertama. Bagian 1. Perempuan dan keluarga, sebuah cara pandang sejarah. Semua yang hadir di sini malam ini adalah orang-orang yang peduli karena kita hidup di mana ketegangan dan kekacauan sosial semakin meningkat. Peristiwa demonstrasi, protes, dan gerakan-gerakan pembebasan terus menempati pemberitaan utama. Terutama sekali kemarahan terhadap perang di Vietnam, di mana pihak Washington justru menghambur-hamburkan miliaran US dollar untuk perang. Sementara mereka mengabaikan kebutuhan mendasar rakyat Amerika, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebutuhan yang lain. Pemberontakan muncul dari komunitas kulit hitam. Mereka menuntut diakhirinya kemiskinan dan rasisme. Sementara para pelajar dengan geram menuntut diakhirinya sistem pemaksaan dan pencucian otak di sekolah-sekolah. Mereka juga bergerak dengan tujuan membebaskan perguruan tinggi dan sekolah menengah dari dominasi bisnis besar. Oleh karena itu, tidak mengejutkan bahwa gerakan pembebasan perempuan kembali tumbuh bersamaan dengan gelombang ketidakpuasan dan militansi ini. Gerakan kepeloporan dari perempuan muda, terutama di kampus-kampus, mulai mempertanyakan norma dan pandangan hidup lama yang mempersempit kehidupan perempuan yang sekedar menjadi istri, hidup di rumah dan di keluarga saja. Mereka curiga jangan-jangan mereka selama ini telah ditipu oleh dogma bahwa perempuan adalah jenis kelamin kedua atau bahkan lebih rendah dari itu. Kaum perempuan ini mulai melihat diri mereka dan menemukan kebenaran bahwa mereka memiliki otak dan bakat serta organ seksual untuk reproduksi. Namun, kebebasan mereka untuk mengekspresikan kreativitas yang sebenarnya dimiliki telah benar-benar dirampas. Sampai saat ini, kaum perempuan masih memiliki kesulitan dalam mengartikulasikan keluh kesah dan merumuskan tuntutan mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna, serta pandangan yang lebih luas daripada berbagai hal yang membatasinya. Ini tidak mengherankan, mengingat ukuran dan ruang lingkup masalah begitu berjibun membekap mereka. Dalam tanda kutip, pertanyaan perempuan tidak meliputi kelompok minoritas. Itu karena perempuan mewakili separuh spesies manusia, bukan minoritas. Pertanyaan itu menyentuh ke masalah sensitif seperti hubungan seksual, ikatan keluarga, dan hal-hal interpersonal intim lainnya. Salah satu penghalang besar bagi pertanyaan perempuan adalah kurangnya informasi faktual tentang latar belakang historis perempuan dan keluarga. Minimnya informasi ini berkontribusi untuk membuat kaum perempuan menjadi tidak tahu dan tunduk pada mitos yang telah disebarluaskan, yaitu bahwa mereka inferior. Para perempuan muda memberontak secara naluriah, merasa entah bagaimana di suatu tempat, dan oleh kekuatan yang tidak terlihat, mereka dirantai ke dalam perbudakan dan inferioritas. Mereka tidak tahu bagaimana hal yang tidak manusiawi itu terjadi. Apa yang mereka perlu ketahui adalah bagaimana kita bisa menjadi seperti ini dan siapa yang harus bertanggung jawab. Banyak perempuan yang tidak sadar bahwa dilema yang menghantui mereka tidak pernah ada sebelum terbentuknya masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas sosial. Terbentuknya masyarakat berkelas telah merampas posisi terhormat dan kesetaraan yang pernah mereka nikmati selama periode masyarakat komunal primitif. Kepatuhan perempuan saat ini terjadi seiring langgengnya eksploitasi yang dialami kelas pekerja secara keseluruhan dan praktik diskriminasi terhadap kaum kulit hitam dan minoritas lainnya. Akan tetapi kenyataan itu hanya secara samar-samar kaum perempuan sadari. Akibatnya mereka belum sepenuhnya sadar bahwa ketika masyarakat kapitalis dihancurkan dan hubungan sosialis dibangun, maka perempuan akan dibebaskan oleh kekuatan yang turut membebaskan semua pekerja dan minoritas ras dari penindasan dan alienasi atau keterasingan. Dengan pertimbangan itu, pemaparan saya dalam pertanyaan perempuan dimulai dengan penjelasan tentang sejarah awal manusia. Hal ini akan membawa kita untuk berbicara dalam ranah ilmu antropologi.
Dalam ilmu antropologi ini, penemuan-penemuan sangat penting tentang evolusi perempuan, keluarga, dan kemanusiaan yang terjadi secara keseluruhan. Pertama-tama, kita perlu dengan sederhana menjelaskan perkembangan ilmu antropologi. Tujuan dari hal itu untuk memahami mengapa banyak sekali fakta-fakta yang sulit dipahami dan bahkan telah didistorsi serta disembunyikan. Ilmu antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang masih begitu muda. Usia ilmu antropologi kurang lebih sekitar 100 tahun. Pada awalnya, antropologi oleh para pencetusnya ditempatkan sebagai ilmu tentang asal-usul sosial dan evolusi. Dengan ilmu ini, mereka berharap dapat melacak perkembangan umat manusia dari awal terbentuk hingga masa peradaban atau periode sejarah tertentu. Dengan kemampuannya itu, ilmu antropologi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu prasejarah. Namun, karena ilmu antropologi adalah ilmu yang berbicara tentang evolusi, seiring perkembangan waktu, ilmu antropologi mengalami serangkaian kontroversi hingga mendapat kekerasan. Sebagaimana ilmu biologi yang mulai berkembang pada abad ke-19, ilmu-ilmu tersebut mengguncang kekeliruan konsepsi tentang sejarah umat manusia yang selama ini disebarkan. Ilmu ini juga mulai menghilangkan berbagai prasangka tentang kaum perempuan. Ilmu yang mampu memberi pencerahan ini oleh kaum konservatif dituding bersifat subversif dan menghambat perkembangan umat manusia. Pertentangan pertama adalah antara dogma yang telah usang dengan penemuan ilmiah terjadi dalam ilmu arkeologi. Berdasarkan perjanjian lama, dalam kitab suci agama Kristen, umat manusia tidak hanya memiliki asal dari Tuhan, tetapi secara pertama mereka di dunia kurang dari 5.000 tahun yang lalu. Namun, fosil berupa tulang belulang dan alat-alat yang ditemukan oleh para arkeolog menunjukkan bahwa kehidupan manusia telah dimulai ribuan tahun yang lalu, atau lebih dari 5.000 tahun. Temuan ini pada awalnya disambut dengan hujatan dan cemoohan oleh mereka yang mempercayai dogma agama dan gagasan kolot lainnya. Setelah beberapa dekade dan keberadaan bukti-bukti yang semakin melimpah, penolakan itu semakin memudar. Hari ini, dunia secara ilmiah telah menerima bahwa kehidupan manusia dimulai lebih dari 1 juta tahun yang lalu, dan bahwa bentuk-bentuk manusia awal atau hominid adalah bentuk manusia sebelum mereka berevolusi menjadi Homo sapiens. Pertentangan besar selanjutnya adalah perlawanan terhadap obskurantisme. Obskurantisme adalah tindakan yang dengan sengaja menyajikan informasi dengan cara yang berkesan kabur dan sukar dimengerti dengan tujuan agar tidak ada yang mencoba bertanya atau memahami lebih lanjut. Istilah ini juga dapat mengacu kepada pembatasan pengetahuan secara sengaja agar pengetahuan tersebut tidak menyebar. Pertentangan ini datang dari teori Darwin tentang proses evolusi organik yang semakin memperjelas asal-usul manusia. Ini adalah pukulan yang lebih serius terhadap dogma mistis dalam agama dibanding kontribusi ilmu tersebut dalam memperluas pengetahuan tentang sejarah umat manusia. Dampaknya menunjukkan bahwa manusia bukanlah ciptaan dari makhluk ilahi, akan tetapi merupakan apes, manusia awal mirip kera besar, yang telah mengalami evolusi. Kemarahan hingga keributan meledak merespon teori yang dituding anti agama ini selama beberapa generasi. Bahkan di beberapa negara, teori evolusi dilarang diajarkan di sekolah-sekolah. Perlawanan muncul di Arkansas ketika seorang guru perempuan dengan gagah berani memaksa negara untuk memberi ruang agar teori evolusi diajarkan di sekolah. Perlawanan seperti itu sebenarnya telah pecah jauh sebelum sebagian dunia tercerahkan. Saat ini, teori Darwin diterima sebagai premis dasar dalam penelitian ilmiah tentang manusia purba. Penyelesaian perjuangan ini, yang mana secara mendasar berkonflik dengan dogma teologi, masih tersisa dan belum terselesaikan di ilmu antropologi. Pertarungan yang begitu panjang dan salah satunya berlanjut sampai saat ini tidak ditangani dengan dogma agama, tetapi dalam ilmu sosiologi. Kesimpulan-kesimpulan para penggagas antropologi memperlihatkan bahwa perbedaan masyarakat muncul sebagai akibat dari proses berjalannya sistem yang kita miliki. Suatu hubungan manusia tertentu tidak ada yang menunjukkan bahwa ada yang lebih unggul. Itu karena organisasi sosial primitif bertumbuh pada demokrasi sejati dan kesetaraan penuh, termasuk kesetaraan perihal jenis kelamin.
Para kapitalis tidak dapat menerima begitu saja ilmu pengetahuan antropologi sampai ke ilmu ekonomi yang mencapai kesimpulan tentang adanya eksploitasi dan penindasan terhadap kelas pekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak mengherankan kemudian mereka mengembangkan aliran pengetahuan baru dengan merekrut para antropolog di abad ke-20 yang menolak metode dan temuan para ilmuwan perintis dan mengubah ilmu pengetahuan ke arah yang sangat berbeda. Di tangan kaum revisionis ini, ilmu antropologi terperosok. Dari awal mulanya sebagai ilmu yang terhormat dan begitu menjanjikan dalam menjelaskan evolusi sosial, kini dilucuti menjadi sekedar katalog deskriptif dari ragam budaya. Hampir sebagian besar orang, bahkan mahasiswa ilmu antropologi, tidak menyadari perkembangan ini. Untuk menunjukkan perubahan ini, mari kita lihat bagaimana prosesnya terjadi. Pada abad ke-19, ada dua tokoh yang begitu berpengaruh dalam ilmu antropologi, yaitu Lewis Morgan dari Amerika Serikat dan Edward Tylor dari Inggris. Mereka bersama rekan-rekannya adalah evolusionis, menganalisis perkembangan umat manusia melalui serangkaian tahapan progresif dari dunia hewan ke peradaban manusia. Mereka juga sangat materialistis dengan menempatkan kegiatan kerja untuk mengamankan kebutuhan dan kenyamanan hidup sebagai fondasi ekonomi dalam menganalisis institusi suprastruktur seperti adat istiadat, gagasan, dan kepercayaan masyarakat primitif. Eksponen yang paling sukses dari metode evolusioner dan materialis adalah apa yang dilakukan Lewis Morgan. Dia menggunakan pendekatan itu dalam menggambarkan 3 tahap utama kemajuan umat manusia, dari masyarakat liar atau disebut masyarakat primitif melalui barbarisme menuju ke peradaban. Saat ini kita dapat menetapkan skala waktu untuk masing-masing tahap. Bentuk masyarakat liar yang paling awal adalah yang terpanjang, menempati hampir 99% kehidupan manusia di bumi. Tahap kedua yaitu barbarisme, dimulai dengan ditemukannya metode pertanian dan peningkatan persediaan makanan. Itu terjadi sekitar 8.000 tahun yang lalu. Terakhir adalah tahap peradaban, dimulai hanya sekitar 5.000 tahun yang lalu. Marx dan Engels sebagai penggagas sosialisme ilmiah begitu dipengaruhi dan diilhami oleh karya-karya Darwin maupun Morgan. Sangat terkesannya Marx dengan gagasan Darwin, dia kemudian mendedikasikan kerja hidupnya yang utama, yaitu buku Das Kapital untuk Darwin. Sedangkan Engels menggunakan pertanyaan kunci yang diajukan Darwin dan yang oleh Darwin belum ditemukan jawabannya. Bagaimana nenek moyang kita di antara bentuk kera yang lebih tinggi bertransformasi menjadi bentuk awal dari manusia? Dalam esainya berjudul The Part Played by Labor in the Transition from Ape to Man, Engels menjelaskan bahwa karena aktivitas kerja sistematis mereka, antropoid bertransformasi menjadi humanoid. Dalam hal ini, Engels adalah orang pertama yang mempresentasikan apa yang disebut sebagai asal-usul sosial teori kerja. Teori ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pertanyaan perempuan. Dalam bidang antropologi, Marx mendapatkan buku Morgan yang berjudul Ancient Society dari sosiolog Rusia Maxim Kovalevsky. Setelah membacanya, Marx segera membuat catatan untuk menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang dibuatnya sendiri tentang periode awal evolusi sosial. Setelah kematian Marx, Engels menggunakan perspektif Marx untuk menuliskan buku terkenalnya Origin of the Family, Private Property and the State yang terbit pada tahun 1884. Seperti yang dia katakan dalam kata pengantar edisi pertama buku tersebut, di Amerika, Morgan dengan cara yang digunakannya telah menemukan lagi konsepsi materialis tentang sejarah yang berasal dari Marx 40 tahun yang lalu. Buku Engels, Origin of the Family, Private Property and the State menjelaskan perbedaan tajam antara masyarakat primitif yang tanpa kelas dengan masyarakat yang sudah terbagi-bagi dalam kelas-kelas sosial. Engels menggambarkan kesimpulan sosiologis dari kumpulan bahan antropologis.
Itu adalah perbedaan analisa Engels dan Morgan, Taylor, Rivers, dan juga yang lain. Masyarakat yang disebut terakhir tidak berfokus pada keberadaan masyarakat yang egalitarian, dan mereka tidak memiliki sedikit pun gagasan bahwa masyarakat seperti itu pernah ada. Tetapi sebagai peneliti yang jujur dan akurat, mereka menemukan bahwa institusi kelas yang paling dasar dari masyarakat kita tidak hadir dalam tahapan masyarakat primitif. Poin-poin ini dijabarkan secara mendalam oleh Engels dalam bukunya. Pertama, alat-alat produksi dimiliki secara bersama dan setiap anggota masyarakat menggunakan atas dasar kesetaraan dengan yang lain. Bentuk masyarakat seperti ini sangat berbeda dengan masyarakat kita saat ini. Tak ada yang namanya penguasa, tak ada yang kaya yang berkuasa dan mengeksploitasi kelas pekerja untuk meningkatkan kekayaan mereka. Implikasinya, Morgan dan antropolog yang lain menyebut masyarakat primitif sebagai sistem komunisme primitif. Kedua, tak ada aparatur negara yang dengan tentara dan polisinya memaksa orang untuk melayani kelas penguasa yang kaya dan menjaga agar rakyat pekerja tetap tunduk. Di masyarakat primitif, pemerintah dijalankan bersama secara demokratis. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang setara, termasuk perempuan. Ketiga, masyarakat berkelas adalah masyarakat yang patriarkal dengan keluarga dari ayah sebagai unitnya. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang matriarkal dan unitnya adalah gen atau klan dari ibu. Supremasi laki-laki yang ditopang oleh mitos bahwa perempuan adalah jenis kelamin yang inferior atau lebih rendah atau rendahan juga hanya ada dalam masyarakat patriarkis yang masih berlangsung hingga hari ini. Dalam sistem matriarkal yang didasarkan pada prinsip-prinsip komunis, tak ada dominasi satu jenis kelamin atas yang lain. Sama seperti tak ada yang namanya dominasi kelas penguasa yang kaya atas rakyat pekerja. Akhirnya, para antropolog perintis mencapai kesimpulan bahwa unit keluarga matriarkal saat ini tak ada. Masyarakat kesukuan terdiri dari jaringan klan, masing-masing memiliki saudara dan saudari secara sosial. Di bawah sistem kekerabatan klasik, semua anggota diidentifikasi bukan melalui ikatan keluarga secara terpisah, tetapi melalui hubungan berdasarkan klan dan kesukuan. Melalui metode komparatif, kita dapat melihat hasil kerja para antropolog perintis. Walaupun mereka tidak menyadari konsekuensi ini, bahwa institusi-institusi kunci dalam masyarakat kapitalis sepenuhnya tidak ada dalam masyarakat primitif. Kondisi ini sungguh sangat tepat diramu oleh Engels menjadi judul bukunya, yaitu Origin of the Family, Private Property and the State, atau Asal-usul keluarga, hak milik pribadi, dan negara. Dalam bukunya, Engels juga menunjukkan bahwa institusi-institusi kelas ini tidak eksis di masyarakat primitif. Para perempuan menempati posisi yang terhormat, menikmati kebebasan dan kemandirian. Hal ini menjadi sangat begitu kontras dengan yang dialami oleh kaum perempuan di seluruh masyarakat yang sudah terbagi dalam kelas-kelas sosial seperti saat ini. Pengungkapan perbedaan-perbedaan tajam antara dua sistem sosial ini, yakni sistem sosial primitif dan sistem kapitalis yang menindas, memberikan pukulan telak sehingga menghancurkan beberapa mitos utama yang beredar di budaya kita. Akan sulit mengatakan mana yang paling membahayakan bagi kekuatan penguasa. Fakta bahwa masyarakat primitif adalah kolektif, setara, dan demokratis, atau fakta bahwa masyarakat primitif bersifat matriarkal, di mana perempuan menempati posisi berpengaruh dan dihormati di masyarakat. Hal yang menjengkelkan adalah bukti bahwa keluarga dari garis keturunan ayah dimitoskan telah ada sejak umat manusia ada, padahal budaya patriarkal terbentuk dari perubahan sistem matriarkal. Temuan-temuan di atas dan bahkan lebih banyak lagi kesimpulan radikal dari kaum Marxis telah memicu pertentangan panjang antara sekolah-sekolah antropologi. Perkembangan terbaru pada abad ke-20, temuan dan gagasan para antropolog perintis seperti Morgan, Taylor, dan yang lain ditolak karena dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Meskipun perspektif mereka terbagi dalam kecenderungan difusionis, fungsionalis, dan strukturalis, namun perbedaan di antara mereka masih kecil dibanding dengan penolakan terhadap pendekatan historis dan materialis dalam ilmu antropologi. Posisi tersebut diwakili oleh murid-murid Frank Boas dari Amerika Serikat, Radcliffe Brown di Inggris, dan Levi Strauss di Prancis. Para intelektual yang menolak pendekatan historis dan materialis melakukan penolakan juga terhadap konsep persatuan kemajuan sejarah manusia.
mereka sebagian besar membatasi diri untuk mempelajari budaya dan adat istiadat dari kelompok-kelompok dan memisah-misahkannya, membandingkannya satu dengan yang lain atau membandingkan dengan masyarakat beradab. Tujuan mereka untuk menunjukkan bahwa keragaman budaya selalu ada. Fakta ini memang tidak bisa dipungkiri, tetapi pengamatan mendasar semacam itu tidak mampu menghalangi kebutuhan untuk secara ilmiah menemukan tahap-tahap perkembangan sosial yang telah dilalui umat manusia dalam perjalanan evolusinya yang panjang dan kompleks. Seperti yang Profesor Leslie A. White dari University of Michigan telah katakan, selain anti-materialis, mereka juga anti-intelektualis atau anti-filosofis. Mereka berteori dengan keacuhan dan anti-evolusionis. Adalah misi mereka untuk menunjukkan bahwa tidak ada undang-undang atau arti penting bagi etnologi, bahwa tidak ada sebab atau alasan dalam setiap fenomena budaya, bahwa peradaban adalah, dalam kata-kata R.H. Lowy, eksponen terpenting dari filosofi ini, hanya sebuah penggerek tanpa rencana, sebuah percampuradukan yang kacau dalam filosofi for the future. Pada kenyataannya, kekacauan ini tidak hadir begitu saja dalam sejarah atau prasejarah, tetapi dalam pikiran dan metode antropologis tertentu. Mereka telah mengambil proses historis yang sebenarnya menyatu, kemudian memecah-mecahnya menjadi pencampur adukan tanpa rencana yang deskriptif. Sehingga mereka telah memotong periode paling awal dan terpanjang dalam sejarah umat manusia, yaitu periode matriarki dalam bentuk pengorganisasian sosial. Pada periode inilah informasi terpenting untuk memahami masalah yang berhubungan dengan perempuan dan keluarga ada di dalamnya. Mari kita lanjutkan untuk memeriksa kondisi prasejarah ini. Salah satu dongeng favorit masyarakat kita adalah bahwa perempuan pada dasarnya jenis kelamin yang inferior. Hal itu didorong oleh fungsi biologis yang melahirkan anak. Dikisahkan seorang perempuan harus terhenti di rumah karena dia harus melahirkan dan merawat anak. Maka disimpulkan bahwa tempat yang pas untuk perempuan adalah di rumah. Keberadaannya yang hanya di rumah membuatnya secara sosial menjadi tidak terlihat dan menjadi jenis kelamin kedua. Sementara laki-laki ditempatkan sebagai jenis kelamin utama dalam kehidupan ekonomi, politik, dan intelektual, sehingga disebut jenis kelamin yang terunggul. Jika kita telisik lebih dalam, sistem patriarki ini hanya propaganda. Fungsi keibuan perempuan digunakan untuk membenarkan ketidaksetaraan antar jenis kelamin dalam masyarakat dan posisi terdegradasi yang ditempatkan terhadap perempuan. Temuan pada era prasejarah tentang posisi perempuan dalam masyarakat matriarkal primitif telah menantang mitos kapitalis di atas. Perempuan primitif memang melahirkan anak-anak, namun mereka bebas, mandiri, dan berada dalam pusat kehidupan sosial dan budaya. Realitas ini menghantam mitos yang sangat sensitif karena tidak hanya melibatkan pertanyaan perempuan, tetapi juga keluarga suci. Ciri lain dari masyarakat purba yang sulit diterima oleh kaum konservatif adalah kenyataan bahwa orang-orang primitif tidak tahu atau tidak peduli dengan asal-usul anak mereka. Anak-anak yang sudah dilahirkan ke dunia tidak seperti barang milik pribadi, juga tidak diasingkan satu dengan yang lain berdasarkan kekayaan, kelas, atau ras keluarga mereka. Semua orang dewasa dalam komunitas klan menempatkan diri mereka sebagai orang tua sosial dari semua anak, menyediakan kebutuhan kepada mereka secara egaliter. Kondisi itu membuat tidak ada anak yang begitu gemuk di satu sisi, dan di sisi lain ada anak yang terlantar, sakit-sakitan, dan kelaparan. Dalam masyarakat komunal di mana masing-masing bentuk keluarga tidak ada, mengetahui siapa ayah biologis atau bahkan ibu adalah sesuatu yang tidak relevan dan tidak penting. Penemuan historis tentang kondisi masyarakat purba ini sulit untuk diterima dan mendapatkan perlawanan dari kaum konservatif. Pertentangan yang diajukan dapat diringkas dalam dua pertanyaan. 1. Tidak pernah ada bentuk masyarakat yang matriarkal. Para perempuan primitif sama inferiornya seperti saudara perempuan mereka pada hari ini. Mereka berupaya menjelaskan bahwa yang ada adalah variasi budaya, bahwa ada beberapa kelompok yang mengadopsi kebiasaan kuno dan sistem kekerabatan matrilineal, meskipun bagaimana atau mengapa matriarki terbentuk dibiarkan untuk tetap samar. 2.
Kedua, institusi berupa keluarga inti seperti yang sekarang berlangsung bukanlah perkembangan tertentu dalam sejarah bagaimana dinyatakan oleh para antropolog dan kaum Marxis. Institusi keluarga inti dianggap selalu ada dan selalu merupakan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah. Dua dalil di atas bahwa sistem matriarki tidak pernah ada dan keluarga kekerabatan ayah selalu ada berjalan terus beriringan. Hal ini menjadi penghalang utama bagi kemajuan teoritis dalam ilmu antropologi dan dalam mendapatkan gambaran yang valid tentang sejarah awal perempuan. Oleh karenanya, mari kita tinjau secara singkat beberapa bukti tentang keberadaan sistem matriarkal sebagai metode pengorganisasian sosial. Istilah matriarki diungkapkan pertama kali setelah J.J. Bachofen yang mempublikasikan penelitiannya berjudul Das Mutterreich. Istilah matriarki diungkapkan pertama kali setelah J.J. Bachofen yang mempublikasikan penelitiannya berjudul Das Mutterreich pada tahun 1861. Dalam penelitiannya, Bachofen menunjukkan posisi yang tinggi yang diperoleh oleh perempuan di masyarakat lama. Alasan penyebutan matriarki karena kesimpulannya bahwa di masyarakat lama hubungan seksual berlaku bebas dan ayah dari anak-anak tidak diketahui. Ini memberi perempuan status utama atau yang disebut periode adanya hak ibu. Secara esensial, tesis ini menempatkan semua penekanan bahwa fungsi melahirkan anak yang dimiliki perempuan merupakan sumber kekuatan mereka. Ini adalah paradoks karena saat ini alasan utama yang dianggap bertanggung jawab atas status bahwa perempuan inferior adalah fungsi prokreasi atau melahirkan atau disebut reproduksi dari mereka. Lalu, bagaimana bisa bahwa apa yang kita anggap sebagai kecacatan perempuan yang paling serius, fungsi mereka sebagai ibu, justru memberi mereka posisi yang begitu unggul dalam masyarakat primitif? Teka-teki yang membingungkan ini tidak terjawab sampai pada tahun 1927, Robert Briffaut menerbitkan studinya yang berjudul The Mothers. Robert Briffaut menunjukkan bahwa perempuan memperoleh posisi terdepan dalam masyarakat primitif bukan hanya karena mereka dapat melahirkan, tetapi karena fungsi khusus yang mereka emban, yaitu sebagai produsen primordial dari kebutuhan hidup. Dengan kata lain, perjuangan untuk bertahan hidup dan untuk memberi makan serta merawat anak-anak menjadi kerja mereka. Dan fungsi baru ini membuat mereka menjadi pendiri dan pemimpin dari bentuk kehidupan sosial yang paling awal. Banyak peneliti seperti V. Gordon Childs, Sir James Fraser, Otis Tufton Mason, hingga Briffaut yang telah menjelaskan secara rinci berbagai kegiatan produktif perempuan primitif dan peran penting yang mereka mainkan dalam mengangkat umat manusia keluar dari ekonomi primitif. Secara sederhana, pada periode awal masyarakat, laki-laki menghabiskan waktunya sebagai pemburu dan prajurit. Perempuan mengembangkan berbagai alat-alat dasar, mengembangkan pengetahuan hingga kemampuan dasar, dan teknik tertentu sebagai fondasi kemajuan sosial. Dari sekedar mengumpulkan makanan, mereka bergerak ke pengembangan teknik hortikultura sederhana, kemudian pembuatan kulit, tekstil, rumah, dan yang lain. Mereka mengembangkan dasar-dasar pertanian, ilmu kimia, obat-obatan, dan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Dengan demikian, perempuan bukan hanya bekerja industri dan petani pertama, tetapi juga mengembangkan pikiran dan kecerdasan melalui varietas pekerjaan mereka sebagai pendidik utama, mewariskan keterampilan dan budaya kepada generasi produsen yang baru. Sebagaimana ditunjukkan oleh Engels, semua masyarakat dimanapun itu pasti bersandar pada dua pilar, yaitu produksi dan prokreasi. Demikian juga perempuan sebagai pemproduksi kehidupan baru dan kebutuhan material untuk hidup, yang menjadi pemimpin dan pengasuh bagi komunitas mereka. Para perempuan mampu menjalankan hal ini karena mereka bekerja sama sebagai komunitas produsen yang kolektif. Mereka tidak tersebar dari rumah tangga ke rumah tangga yang lain yang memisahkan mereka, di mana setiap perempuan akan terhambat dengan tugas yang sama untuk merawat masing-masing anak mereka. Para perempuan mampu bertindak kolektif karena tidak ada kekuasaan yang berkuasa di atas mereka, yang memerintah apa yang harus dilakukan atau membatasi setiap upaya yang hendak mereka jalankan. Hal di atas menjelaskan mengapa masyarakat paling awal bersifat matriarkal, di mana perempuan menduduki tempat utama.
Kegiatan produktif mereka adalah sumber kekuatan sosial mereka. Di tanah Amerika ini, orang Indian menyebut perempuan sebagai pengasuh perempuan dari klan dan suku tertentu serta menjunjung tinggi kerja mereka. Ketika para pendatang paling awal dari negara-negara beradab yang patriarkis di Eropa datang ke tanah Amerika, mereka heran bahwa orang-orang liar ini tidak akan membuat keputusan penting secara kolektif tanpa persetujuan dari kaum perempuan. Dari bukti-bukti di masa lalu, kita mempunyai suatu bantahan terhadap mitos bahwa perempuan selalu menjadi jenis kelamin yang inferior dan bahwa tempat mereka selalu berada di rumah. Ketika kita menyatukan teori matriarkal Briford dengan teori kerja sosial Engels tentang asal-usul, kita menemukan bahwa jauh dari sekedar terkungkung di rumah belaka, perempuan adalah pencipta dan pemelihara organisasi sosial pertama umat manusia. Sebagaimana digambarkan oleh Engels, melalui aktivitas-aktivitas produktif yang dilakukan, manusia bertransformasi keluar dari dunia binatang. Lebih spesifik lagi, kaum perempuan menjadi salah satu pemprakarsa utama dalam kegiatan-kegiatan produktif ini. Artinya, mereka memiliki peran dalam tindakan penciptaan dan peningkatan kemanusiaan sehingga berkontribusi bagi berkembangnya peradaban. Gambaran ini berbeda dengan apa yang terdapat dalam biblical Eve, di mana era patriarkal dianggap bertanggung jawab atas kejatuhan manusia. Titik balik utama dalam evolusi sosial ini justru karena kejatuhan kaum perempuan. Bagaimana pembalikan secara drastis ini terjadi? Hal itu tidak dapat dipisahkan dari perubahan besar dalam struktur masyarakat dan hancurnya sistem asli masyarakat komunis primitif. Saat perempuan mampu mempertahankan institusi kolektif, mereka tidak bisa ditundukkan. Namun, hadirnya sistem baru yang mengakui kepemilikan pribadi, pernikahan monogami, dan institusi keluarga telah menjadikan perempuan terpencar-pencar. Masing-masing istri dan ibu hidup sendiri di rumah mereka masing-masing. Saat mereka tetap bersama, kaum perempuan memiliki kekuatan sosial yang hebat. Ketika mereka dipisahkan dan diisolasi dari aktivitas kolektif dan tugas mereka terbatas hanya di dapur dan di kamar anak-anak, kaum perempuan menjadi tidak berdaya. Proses historis ini pada kenyataannya telah dikaburkan dan ditolak oleh mereka yang mempercayai mitos bahwa institusi pernikahan dan keluarga selalu ada dan tidak akan bisa dihilangkan. Edward Westermarck melakukan penelitian tentang otoritas utama dalam perkawinan dan keluarga sejak lama. Dia bahkan menelusuri akar institusi ini jauh ke belakang hingga ke dunia binatang. Akan tetapi, tesis penelitiannya keliru karena dia tidak membedakan antara kebutuhan dan fungsi alami dari hewan dan lembaga sosial yang secara eksklusif diciptakan oleh manusia. Artinya, manusia memiliki kesamaan dengan hewan tentang fungsi alaminya dari seks dan prokreasi. Sedangkan di dunia hewan tidak ada institusi perkawinan atau keturunan berdasarkan keluarga ayah. Di alam, ibu atau induk yang memberi makan dan merawat anak-anaknya sampai mereka cukup dewasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian, fungsi induk keluarga ini berakhir dan para individu atau anak-anaknya pergi. Saat terjadi transformasi evolusioner dari dunia hewan ke manusia purba, institusi keluarga belum ada. Yang ada adalah induk atau klan ibu. Itu merupakan sekelompok orang yang hidup dan bekerja secara bersama sebagai saudara dan saudari klan. Dengan kata lain, masyarakat kuno bukan hanya terdapat sistem matriarki, tetapi juga fratriarki atau persaudaraan laki-laki. Bagi anak-anak, semua perempuan yang lebih tua ditempatkan sebagai ibu, dan semua laki-laki yang lebih tua disebut saudara ibu atau paman ibu. Di masyarakat primitif, sebutan klan juga dapat diterjemahkan sebagai keibuan atau persaudaraan. Masyarakat klan ini merupakan transformasi dari kondisi kehidupan hewan. Tidak ada persaudaraan berdasarkan laki-laki di dunia hewan. Sebaliknya, di alam raya, binatang-binatang saling berselisih dan berjuang satu dengan yang lain untuk mendapatkan makanan dan pasangan. Di masyarakat kesukuan, prinsip-prinsip kolektif diterapkan dalam kehidupan sosial yang mengejawantahkan solidaritas dan persaudaraan.
Posisi laki-laki sebagai saudara ibu merupakan salah satu bukti tentang keberadaan sistem matriarkal. Di seluruh dunia primitif, garis keturunan berdasarkan ayah keluarga belum muncul. Saudara laki-laki dari para ibu yang melakukan fungsi-fungsi yang oleh masyarakat sekarang diasumsikan dijalankan oleh para ayah. Institusi sosial ini oleh antropologi E. Adamson Hubel disebut avangulate. Basis hubungan saudara adalah dari susu atau keibuan. Sang suami tidak berada dalam hubungan keluarga sama sekali. Peran laki-laki kecuali sebagai pembina diganti sebagian atau seluruhnya oleh saudara laki-laki mereka, dalam tanda kurung perempuan yang lain. Beban utama mendidik anak laki-laki dalam pekerjaan laki-laki jatuh pada saudara laki-laki ibu. Keponakan laki-lakinya mewarisi sebagian besar barang-barang dari dia, di mana susu sangat dilembagakan. Ayah, seperti yang kita kenal hampir seluruhnya, dikesampingkan dari gambaran itu dalam buku Man in the Primitive World. Fakta bahwa klaim saudara laki-laki dari ibu merupakan unit ekonomi alami masyarakat kesukuan telah membantah klaim bahwa keluarga berdasarkan garis keturunan ayah itu selalu ada. Klaim ini biasanya dibuat atas dasar ketergantungan ekonomi perempuan yang sebagian besar terjadi saat ini. Pertanyaan yang dimunculkan tanpa suami, siapa yang akan memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anaknya untuk hidup? Dengan kata lain, kita dituntun untuk percaya bahwa perempuan selalu menjadi makhluk yang tidak berdaya dan menjadi makhluk yang selalu bergantung. Mereka juga mengklaim bahwa tanpa ayah yang berdiri sebagai kepala di setiap unit keluarga skala kecil, masyarakat dinilai akan runtuh. Namun, temuan secara awal manusia menunjukkan bukti yang justru sebaliknya. Masyarakat primitif tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara komunal, di mana perempuan secara kolektif melakukan fungsi sebagai ibu dan semua laki-laki secara kolektif melakukan fungsi ayah untuk semua anak-anak di komunitas. Tak ada anak yang bergantung pada ayah atau ibu individu mereka. Dalam perjalanan waktu, pasangan perkawinan atau keluarga pasangan muncul dan semua perempuan menggantikan peran dari saudara klan mereka sebagai mitra ekonomi yang baru. Namun, saat komunitas masyarakat mempertahankan prinsip-prinsip kolektif, tak ada yang namanya ketergantungan keluarga atau ketidaksetaraan antar dan dalam keluarga. Seluruh masyarakat terlibat dalam membuat ketentuan untuk setiap anggota di dalamnya. Dan semua orang dewasa secara sosial adalah ibu dan ayah dari semua anak di komunitas itu. Prinsip persaudaraan masih menjadi dasar hubungan sosial. Ketika para penakluk dari Eropa datang ke negara ini, Amerika Serikat, untuk tujuan emas dan bertemu dengan penduduk asli yang hidup di sini, tidak ada pihak yang bisa memahami pandangan hidup, kebiasaan, dan standar hidup pihak lain. Mereka berbicara dengan bahasa sosial yang berbeda. Contohnya, saat Pastor Lee Jeun bertanya kepada seorang dari suku Indian tentang bagaimana dia bisa mencintai anak-anak yang diakui bukan anak kandungnya sendiri. Orang Indian itu memandangnya dengan jijik dan menjawab, "Kamu tak masuk akal, kamu yang hanya mencintai anak-anakmu. Kami mencintai semua anak-anak di suku ini. Kami semua adalah ayah dan ibu bagi mereka." Seorang misionaris Yesuit lain tercengang oleh perbedaan antara masyarakat beradab yang rakus dan gila uang dengan semangat murah hati dari para penduduk asli yang kini ia tinggali. Dia menulis sebagai berikut, "Orang-orang liar ini tidak tahu apa-apa tentang hak milikku dan milikmu, karena boleh dikatakan bahwa apa yang menjadi milik bagi satu orang adalah milik juga bagi yang lain. Hanya mereka yang beragama Kristen dan yang tinggal di gerbang kota yang menggunakan uang. Yang lain tidak akan menyentuhnya. Mereka menyebutnya ular Perancis. Mereka mengatakan bahwa di antara kita akan ada orang-orang yang merampok, memfitnah, mengkhianati, dan menjual satu dengan yang lain demi uang. Mereka berpikir cukup aneh ketika seorang harus memiliki lebih banyak barang daripada yang lain, dan bahwa mereka yang memiliki lebih banyak harus lebih dihargai daripada mereka yang memiliki lebih sedikit. Mereka tidak pernah bertengkar dan bertarung di antara mereka sendiri, atau mencuri satu sama lain, atau berbicara buruk satu sama lain." Dikutip oleh Robert Brevard dalam buku The Mothers. Mulai hancurnya tatanan masyarakat komunal dimulai sekitar 6 hingga 8.000 tahun yang lalu.
saat diperkenalkannya pertanian skala besar dan peningkatan persediaan pangan. Hal itu telah menghasilkan surplus material yang diperlukan untuk ekonomi yang lebih efisien dan gaya hidup baru. Di bidang pertanian, mengharuskan sekelompok orang distabilkan untuk tinggal di sekitar bidang tanah untuk mengolahnya, memelihara ternak, dan terlibat dalam industri perdesaan. Komunitas suku yang luas mulai terpecah. Pertama, menjadi klan yang terpisah. Kemudian, ke keluarga petani yang saling terpisah disebut sebagai keluarga besar, dan akhirnya ke dalam keluarga individu yang kita sebut sebagai keluarga inti. Dalam proses ini, ayah dalam keluarga sepenuhnya menggantikan klan sebagai unit dasar masyarakat. Proses di atas telah mendestruksi fratriarki atau persaudaraan berdasarkan laki-laki dan juga matriarki. Ahli hukum Romawi bahkan membentuk hukum yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi dengan prinsip patria potestas, atau semua kekuatan berada di tangan ayah. Briford menunjukkan kepada kita tentang asal-usul konstitusi patriarki dalam masyarakat berkelas. Prinsip patriarkal, ketentuan hukum yang digunakan laki-laki untuk mewariskan hartanya kepada putranya, merupakan inovasi untuk mencapai kedudukan ningrat, yaitu dari para partisan di tatanan patriarki, orang kaya, dan pemilik properti. Mereka menghancurkan klan ibu primitif dengan membentuk keluarga patriarki yang mereka pimpin di klan mereka. Para ningrat menetapkan aturan keturunan dan menganggap ayah dan bukan ibu sebagai dasar kekerabatan. Dalam buku The Mothers, perubahan basis kekerabatan memang penting, namun terbentuknya hukum baru terhadap properti lebih penting dari hal itu. Dari sebelumnya, semua properti adalah kepemilikan bersama, diturunkan dari klan ibu ke klan anak perempuan untuk kepentingan semua saudara dan saudari klan. Kini properti dimiliki oleh ayah secara perorangan. Properti itu diwariskan berdasarkan garis keluarga ayah ke anak mereka. Perempuan dalam konteks ini, kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh ayah. Itu berlangsung sampai tiba saatnya mereka mendapatkan suami, sehingga tanggung jawab hidup perempuan itu menjadi dijamin suaminya. Dengan demikian, dominasi dan kekuatan laki-laki tidak datang dari sekedar atribut biologis, fisik, atau mental yang lebih tinggi daripada perempuan, namun dari sumber daya sosial ekonomi yang dimiliki. Monopoli kepemilikan properti mereka dapatkan setelah melakukan perombakan institusi sosial asli yang matriarkal menjadi bersifat patriarkal. Perubahan sosial yang drastis hingga menghadirkan institusi kelas yang bersumber dari sistem keluarga patriarki, diakuinya properti pribadi dan keberadaan negara telah menjatuhkan posisi perempuan. Dalam sistem masyarakat yang baru, laki-laki berperan menjadi produsen utama, sementara perempuan didiskreditkan sekedar hidup di rumah dan memicu terjadinya perbudakan dalam keluarga. Kaum perempuan disingkirkan dari tempat terhormat yang sebelumnya mereka peroleh. Mereka dirampok tidak hanya dari kemerdekaan ekonomi, tetapi juga dari kebebasan seksual mereka sebelumnya. Lembaga baru berupa keluarga dan perkawinan monogami muncul untuk melayani kebutuhan para laki-laki pemilik properti. Dalam sistem patriarkis ini, seorang lelaki kaya pasti menuntut istrinya agar memberinya ahli waris yang akan mewarisi namanya dan mewarisi harta miliknya. Itu alasan mengapa monogami diperkenalkan dan kemudian diberlakukan. Prinsip monogami ini sebenarnya hanya ditujukan bagi para istri, karena hanya kaum perempuan yang dihukum berat oleh pasangannya atau oleh hukum sosial jika dia melanggar kedatangannya dalam keluarga. Mereka terkurung di semua sisi, menjadi sebatas barang di rumah tangga yang fungsi utama hidupnya adalah untuk melayani para suami yang menempatkan diri sebagai tuan. Istilah keluarga yang muncul bersamaan dengan sistem kepemilikan pribadi awalnya menandakan perbudakan domestik ini, seperti yang diungkapkan oleh Engels. Famulus berarti budak rumah tangga, dan familia adalah jumlah agregat budak yang dimiliki oleh satu orang. Ungkapan ini diciptakan oleh orang Romawi untuk menunjukkan suatu organisme sosial baru. Kepala keluarga merupakan laki-laki yang memiliki seorang istri, anak-anak, dan sejumlah budak di bawah otoritasnya, dan menurut hukum Romawi bahkan memiliki hak hidup dan mati atas mereka semua. Dalam buku Origin of the Family. Secara umum, tidak semua orang mengetahui bahwa pernikahan legal adalah institusi sosial yang diperuntukkan untuk memahami kepentingan kelas pemilik properti semata. Masyarakat kelas pekerja di masa lalu tetap bekerja di sektor agrikultur, sementara saat itu perkawinan legal tidak diperlukan atau bahkan tidak diinginkan.
Namun, dengan meningkatnya kehidupan urban dan tumbuhnya gereja, pernikahan legal secara gradual menyebar ke masyarakat industri, sehingga laki-laki yang bekerja secara hukum diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya yang tidak memiliki sarana memenuhi kebutuhan hidup lain. Ruther dan Runner, sosiolog dari Amerika, memperhatikan konsekuensi dari keadaan ini. Ketika perempuan berhenti memproduksi, dia menjadi tergantung, menjadi membutuhkan suami untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga. Pernikahan untuk pertama kalinya di dunia memunculkan beban ekonomi yang serius dari istri kepada suami. Hukum dan agama muncul untuk mendukung, menyebarkan, dan menegakkan gagasan baru ini, bahwa kebutuhan hidup perempuan dan anak-anak adalah kewajiban dan tugas alami laki-laki. Dalam buku The Family, mitos baru telah tumbuh untuk menutupi fakta bahwa tidak hanya perempuan bekerja yang dieksploitasi dan dirampok oleh masyarakat kapitalis, tetapi juga lelaki dari kelas pekerja. Pada masa lalu, setiap anggota komunitas yang menyediakan dan melindungi setiap individu, baik yang sudah dewasa atau yang masih anak-anak, dari sejak mereka kecil hingga meninggal. Namun, saat ini, tanggung jawab besar ini telah dilimpahkan ke setiap unit keluarga kecil. Lembaga pernikahan dan keluarga telah menjadi seperti tahanan ekonomi, di mana seluruh beban kebutuhan hidup untuk keluarga ditanggung oleh setiap orang tua. Lebih buruk lagi, tidak ada jaminan apapun bahwa ayah dan ibu mereka akan selalu memiliki pekerjaan atau upah yang memadai untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Di sini, kemudian, dalam rangkaian sejarah, kita dapat melihat begitu pentingnya antropologi sebagai pegangan dalam penelitian tentang perempuan dan keluarga. Dengan penelitian itu akan menyingkirkan berbagai mitos yang telah tersebar dan akan memberi kita fakta yang sebenarnya. Dalam perjanjian lama, kita ditunjukkan bahwa dunia dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dalam realitanya, hanya dunia patriarkal yang dimulai dalam jangka waktu itu. Sementara sebelum dunia patriarkal, ada sejarah dunia matriarkal yang berlangsung hampir 1 juta tahun lamanya. Mitos lainnya yang disuguhkan adalah bahwa masyarakat kita dibangun di atas kepemilikan pribadi, dengan diskriminasi, penindasan, keegoisan, dan keserakahan yang dalam sejarahnya diklaim selalu ada. Kejahatan-kejahatan yang terjadi digambarkan sebagai sifat alami manusia yang tidak pernah berubah. Namun, dari antropologi kita belajar bahwa ada sifat manusia yang sama sekali berbeda di masyarakat primitif, dan itu karena masyarakat tersebut bersifat kolektif. Akhirnya, kita diberitahu bahwa perempuan selalu menjadi jenis kelamin yang inferior. Hal ini diklaim karena perempuan memiliki fungsi biologis untuk melahirkan hingga membesarkan anak. Sifat alami keibuan bertanggung jawab atas degradasi para ibu dari ras manusia. Pada konteks ini, sekali lagi, antropologi memberitahu kita tentang hal yang sebaliknya. Bukan faktor kealamian, tetapi masyarakat kelas yang bertanggung jawab atas ketidaksetaraan seksual. Hanya ketika masyarakat komunal digulingkan, perempuan sebagai pengasuh masyarakat dikalahkan. Mereka kemudian dikirim dan difragmentasi ke dalam rumah tangga individual, kehidupan dapur, dan tugas beranak pinak yang mencekik. Penelitian-penelitian prasejarah telah memberi keuntungan kepada kita dalam memahami dunia. Bagi perempuan, tidak hanya membantu mereka memahami dilema yang dirasakannya, tetapi juga memberi pedoman tentang bagaimana memperjuangkan emansipasi perempuan. Saat ini, sudah banyak artikel yang telah ditulis dan disuarakan dengan tuntutan pembebasan perempuan. Ini merupakan langkah yang signifikan. Kaum perempuan membuka sedikit isolasi mereka. Dari sebelumnya yang hanya hidup di rumah, kini mereka turut bergabung dalam aksi turun ke jalan melawan perang dan tuntutan lain yang lebih spesifik tentang perjuangan perempuan. Perkembangan ini perlu dipahami hanya sebagai tahap awal, tetapi tindakan mereka adalah sebuah pertanda dari hal-hal besar yang akan mereka menangkan. Fase baru perjuangan yang sangat penting bagi perempuan ini menuntut mereka bekerja berdasarkan teori dan program yang sesuai dengan kebutuhan hingga dapat mewujudkan tujuannya. Namun, hal ini masih belum dilakukan. Sebagai contoh, New York Times di tahun 1969 mewawancari perempuan dari kelompok liberal bernama NOW, The National Organization for Women, yang diwakili oleh Betty Friedan, penulis The Feminine Mystic. New York Times memberi judul artikelnya The Second Feminist Wave, gelombang feminisme kedua. Kemunculan gerakan feminis ini mengusung agenda untuk mendapatkan hak pilih perempuan.
Pada waktu itu, kaum perempuan memenangkan reformasi yang penting. Hak memiliki properti atas nama mereka sendiri, hak pilih secara politik, dan lain sebagainya. Sehingga artikel itu bertanya, "What do this woman want?" Apa yang kaum perempuan inginkan? Berdasarkan plakat pembentukan NOW memperlihatkan barisan perempuan dalam foto, mereka menuntut lebih banyak hak. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan bayaran yang layak, hak aborsi, lebih banyak kursi untuk perempuan di komite pemerintahan, dan hak yang lain. Artikel di New York Times itu meringkas tuntutan mereka sebagai kesetaraan penuh untuk semua perempuan di Amerika seperti halnya laki-laki. Namun tidak ada penyebutan adanya kekuatan kelas yang menghambat kesetaraan itu. Artikel itu juga tidak menguraikan metode perjuangan yang diperlukan untuk memenangkan tuntutan kesetaraan perempuan. Ketuntungan lain, ada Female Liberation Movement yang berbasis di Boston. Secara serius mencari program dasar dan mengoreksi orientasi mereka sendiri. Lebih sedikit, sebagaimana organisasi bernama Society for the Cutting Up of Men, SCUM, yang justru filosofi gerakannya adalah membenci laki-laki. Namun yang menarik dan sikap agresif sebagaimana kelompok Women's International Terrorist Conspiracy Forum Hill atau WITCH yang dalam gerakannya menciptakan berbagai skandal. Itu tidak sepenuhnya buruk, sejak mereka turut menentang supremasi laki-laki dan chauvinisme laki-laki serta menentang secara terbuka terhadap mitos superioritas laki-laki. Gagasan-gagasan baru dan langkah ke depan dalam setiap tindakan yang memancing skandal lahir dari kekecewaan mereka terhadap status quo. Namun, tidaklah cukup hanya sekedar menciptakan sensasi. Dibutuhkan fondasi teoritis dalam setiap konsistensi tindakan untuk menciptakan berbagai perubahan besar. Kebencian terhadap apa yang dituduhkan sebagai kutukan sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dalam masyarakat yang eksploitatif. Pada dasarnya, diskriminasi itu tidak hanya dihantamkan kepada perempuan, tetapi juga menimpa bagian lain dari masyarakat. Kondisi itu tidak boleh dikacaukan dengan kebencian terhadap laki-laki. Musuh kita tidak berdasarkan jenis kelamin atau yang lain, tetapi adalah sistem kapitalis. Sistem ini yang begitu membutuhkan, bahkan mereka berkembang biak dan memberi makan pada segala jenis penindasan. Dari penjelasan di atas, masih ada kaum perempuan yang menganjurkan sebuah masyarakat dengan hanya perempuan di dalamnya, sementara semua laki-laki diasingkan ke bulan. Apa yang kita perlukan adalah program yang realistis dan gerakan massa yang secara langsung melawan musuh utama mereka, sistem kapitalis. Para laki-laki cenderung akan terbuka dan bahkan berpartisipasi dalam perjuangan pembebasan perempuan. Sebab dengan itu mereka turut akan terbebaskan pula. Itu mengapa baik laki-laki maupun perempuan harus bergabung bersama di kampus-kampus, di tempat kerja, dan di tempat lain untuk memenangkan emansipasi melalui gerakan sosialis revolusioner. Terima kasih, kita akan berlanjut ke bab selanjutnya.